Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2. Sebelum belajar, jangan lupa baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Muatan pelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru mengharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dan siswa dapat menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti setengah, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu ya, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, yang pertama adalah penjumlahan dengan sifat pertukaran atau yang disebut dengan komutatif. Nah, apakah itu komutatif? Sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat di mana terdapat dua bilangan atau lebih apabila dioperasikan hasilnya tetap sama meskipun dibalik. Nah, sifat komutatif juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A plus B sama dengan B tambah A, di mana A dan B adalah bilangan cacah. Apakah itu bilangan cacah? Nah, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, agar lebih paham kita contohkan dulu ya. Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, dan di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, seperti ini ya, kita coba ya. Yang pertama adalah kotak yang besar. Kotak yang besar tadi Dayu mengumpulkan 35 daun. Ditambah dengan kotak yang kecil, yaitu 15 daun. 35 ditambah 15, hasilnya berapa anak-anak? Betul sekali, yaitu 50. Nah, sekarang coba dibalik ya. Tadi yang besar ditambah yang kecil. Sekarang coba dibalik, yaitu kotak kecil adalah 15 helai daun, ditambah kotak yang besar 35 helai daun. Jawabannya adalah sama, yaitu 50. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya anak-anak ya. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Sedangkan 15 ditambah 35 hasilnya sama, yaitu 50. Berarti bisa disimpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Hanya tempatnya saja yang dibalik. Awalnya di depan, jadi di belakang. Hasilnya akan sama. Contoh yang kedua anak-anak. 120 ditambah 930. Hasilnya berapa? Coba kita hitung dengan cara susun ya, seperti yang di tema 1. Oke, kita coba 0 tambah 0 jawabannya 0. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 1 ditambah 9 hasilnya ada 10. Berarti 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Sekarang coba dibalik. 930 ditambah 120. Nah, kita hitung juga ya dengan cara susun. 0 tambah 0 hasilnya 0. 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. 9 tambah 1 hasilnya adalah 10. Nah, ternyata jawabannya sama anak-anak, 1050. Jadi 120 ditambah 930
sama dengan 930 ditambah 120. Nah, soal yang ketiga nih, biar lebih paham ya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir lagi dan ia tempatkan di kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita coba hitung lagi dengan cara susun ya. Oke, kita coba dengan cara susun, yaitu 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. 5 tambah 6 hasilnya adalah 11. Berarti 500 ditambah 610 hasilnya adalah 1110. Nah, sekarang coba kita balik ya. Soalnya dibalik anak-anak. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan di plastik, yang tadi kacang merahnya diletakkan di plastik, kemudian yang kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berarti dibalik ya. Tadi yang punyanya Dayu adalah 610, yang punya Siti adalah 500. Berarti dibalik, 610 tambah 500. Nah, kita hitung lagi ya. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. 1 tambah 0 1. Dan 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Berarti 610 ditambah 500 hasilnya adalah 1110. Jadi hasilnya tetap ya anak-anak ya. 610 ditambah 500 hasilnya sama dengan 500 ditambah 610. Jadi anak-anak, soal komutatif ini hanya berbeda tempat saja ya. Yang awalnya depan ditaruh belakang, yang awalnya belakang taruh depan, hasilnya akan sama. Nah, bagaimana kalau dengan pengurangan? Kenapa sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan? Kita lihat contohnya ya agar lebih paham ya. Nah, yang pertama adalah 610 dikurangi 500, hasilnya adalah 110. Kemudian coba dibalik, 500 dikurangi 610. Ternyata hasilnya tidak sama anak-anak. Hasilnya negatif. Karena angka kecil dikurangi angka besar. Hasilnya akan negatif. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa 610 dikurangi 500 tidak sama dengan 500 dikurangi 610. Ya, dari contoh tersebut kita membuktikan bahwa sifat komutatif tidak dapat diberlakukan pada pengurangan. Ya. Oke, kita lanjut pada sifat komutatif pada perkalian. Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Dimana sama ya, A sama B-nya adalah harus bilangan cacat. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Yang tadi ya, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Ini contohnya 4 kali 3 hasilnya akan sama dengan 3 dikali 4. Bagaimana bisa tahu? Coba kita hitung ya. 4 dikali 3 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 12. 3 dikali 4 hasilnya sama, yaitu 12. Berarti 4 kali 3 sama dengan 3 dikali 4. Nah, sifat pertukaran pada perkalian. 34 kali 4. Ayo, kira-kira yang titik-titik ini dijawab apa? Tinggal dibalik saja ya anak-anak ya. Yang biru taruh depan, yang merah taruh belakang. Tinggal dibalik. Sekarang yang kedua. Titik-titik kali 8. Titik-titik dikali 46. Yang awalnya 46 merah ini di belakang taruh di depan. Ya. Berarti ini 46 dikali 8, kemudian yang awalnya 8 ditaruh belakang, sekarang ditaruh di depan. Yang ketiga,
titik-titik dikali titik-titik sama dengan 9 kali 99. Tinggal ditukar saja ya. Yang biru di belakang, yang merah di depan. Berarti ini 99, yang ini ditulis 9. Tinggal ditukar saja. Nah, itu adalah contoh sifat komutatif pada perkalian. Sekarang kita lanjut ke soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian. Yang pertama, tentukan kalimat matematikanya dulu anak-anak. Ya. Yang kedua, buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Kemudian cobalah mengerjakan soal dan cobalah untuk membuat soal cerita buatanmu sendiri. Ya. Oke, kita akan coba buat soal cerita sendiri nih. Dari kalimat matematika berikut, yaitu 5 dikali 4. Ya. Ini adalah contoh soalnya. Ibu membawa 5 kotak kue. Setiap kotak berisi 4 kue. Berapakah total kue yang ibu bawa? Nah, ini adalah soal perkalian ya. Kita akan coba menggambarkan. Ada 5 kotak kue, berarti ibu guru gambar 5 kotak. Oke. Di dalam satu kotak terdapat 4 kue ya. Kita gambar seperti ini aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dah. 5 kotak kue, setiap kotak berisi 4. Berarti kalimat matematikanya adalah 5 dikali 4 sama dengan berapa anak-anak? Jawabannya adalah 20. Pintar. Nah, sifat komutatifnya berarti dibalik ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Karena tadi kalian sudah belajar sifat komutatif. Kalau dibalik hasilnya akan sama 20. Berarti kue yang dibawa oleh ibu adalah jumlahnya 20 kue. Nah, itu tadi ya anak-anak ya. Kalian sudah belajar sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kenapa sifat komutatif juga tidak berlaku pada pembagian? Tadi sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Ini juga tidak berlaku pada pembagian. Kita contohkan ya. 4 dibagi 2, jawabannya adalah 2. Kemudian bagaimana jika dibalik? 2 dibagi 4 ternyata hasilnya adalah 0,5 anak-anak. Tidak sama ya. Yang tadi hasilnya 2, yang ini hasilnya 0,5. Berarti bisa disimpulkan bahwa 4 bagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4. Dari contoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sifat komutatif juga tidak berlaku pada pembagian. Nah, anak-anak sudah paham kan? Tadi kalian sudah belajar tentang sifat komutatif, yaitu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Dan dari sifat komutatif tersebut kita belajar bahwa meskipun dibalik-balik hasilnya akan sama, tapi khusus untuk yang penjumlahan dan perkalian saja ya. Nah, anak-anak, demikian pelajaran matematika. Semoga anak-anak semuanya paham dan semoga kalian semua diberi kesehatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.